Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Nugas TV dimanapun saat ini berada. Berjumpa lagi dengan acara podcast Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Dan sore hari ini Sabtu 26 Juni 2021, tamu kita baru pertama kali ini seorang tokoh agama di kota Cilegon, ya. Untuk tidak lama-lama lagi, kita akan sambut tamu kita, Bapak Ustadz Sunardi. Selamat sore Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, waktu kita berjalan terus, mungkin pertama sekali Pak Ustadz bisa memperkenalkan diri. Pak Ustadz ini sejauh apa sih dikenal masyarakat? Saya dengar begitu banyak mengenal Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, ke sahabat Nugas TV. Saya ini sebetulnya masyarakat biasa yang kebetulan ngajar, kebetulan juga dari pesantren. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Gontor. Sebelumnya saya sekolah di Madrasah Al-Heriyah, kemudian lulusan Gontor, pernah juga ke Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Nah, kemudian saya mengajar, ngaji, ngajar di madrasah, sehingga orang menyebut ustadz. Itu saja. Oh itu iya. Bukan ustadz kayak yang ustadz itu. Dipanggil ustadz saja sebetulnya. Tapi gak apa-apa, Pak Ustadz sama Pak Ustadz aja, kan udah kebiasaan masyarakat manggil Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya. Boleh-boleh saja. Boleh saja Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, luar biasa. Artinya Pak Ustadz dari belajar dari Jombang, Jawa Timur ya Pak Ustadz. Betul. Oke. Saat ini punya kegiatan apa sehari-hari Pak Ustadz untuk Kota Cilegon? Kegiatan saya yang namanya yang disebut Ustadz itu ya ngajar ngaji, ngajar atau mengisi pengajian di musola atau di masjid itu, dan ngajar di pesantren Pondok Modern Al Furqon Tegal Capi Cilegon. Oke. Situ. Itu profesi saya, kegiatan saya. Kalau di luar itu ya biasa sebagai masyarakat, kadang-kadang juga kita ya ikut serta dengan masyarakat, aktivitas apa yang kira-kira kita bisa bantu ya kita coba. Oke, jadi Pak Ustadz Sunardi kegiatan sehari-hari itu mengajar, di samping itu sebagai masyarakat yang saya dengar nih Pak Ustadz agak kritis nih, artinya mengkritik pemerintah tapi secara positif ya. Ini mau saya tanya nih ke Pak Ustadz. Menurut kacamata pengalaman Pak Ustadz, kami ingin mengetahui kisah seputar warna kegiatan masyarakat Cilegon sebelum adanya industri, di mana kita semua orang pasti mengetahui bahwa hadirnya perusahaan pabrik baja, contoh Krakatau Steel, dan kita ingin mendengar nih riwayat dari Pak Ustadz Sunardi. Seperti apa nih? Silakan Pak Ustadz. Masyarakat Cilegon itu sama seperti masyarakat di wilayah pesisir lainnya. Ya. Karena Cilegon termasuk adalah salah satu wilayah pesisir ya. Nah, pesisir itu tidak terlepas dari satu pertanian, yang kedua dengan maritim, kegiatan kemaritimannya atau nelayan. Jadi ekonominya bergantung pada pertanian, hasil bumi, dan hasil laut. Nah, kehidupan pada saat itu yang saya alami, karena kebetulan kita orang sini ya, tidak pernah kekurangan untuk ketahanan pangan. Oh iya, tidak pernah kekurangan ketahanan pangan. Betul, baik sayur mayur, beras, itu ya, ikan, garam. Karena kita memproduksi sendiri, memanfaatkan sumber daya alam ini. Namun ketika tahun 1900 kurang lebih 1962, tepatnya tanggal 20 Mei 1962 itu Krakatau Steel yang sebelumnya Trikora. Ya. Dibangunnya Trikora ini kita mulai bergeser. Sejak itu dari pertanian mulai bergeser sedikit gitu. Terutama setelah tahun 1973.
tahun 1973 itu hampir 80% area pertanian berubah cepat menjadi industri manufaktur, pabrik baja khususnya pada waktu itu. Nah dari situlah kemudian masyarakat yang tadinya petani, tadinya nelayan mulai bergeser pelan-pelan sampai sekarang sebagaimana yang kita saksikan. Itu. Jadi pangan kita beli, import. Yang tadinya mencukupi. Betul. Sekarang sistem beli, impor. Sistem beli. Ya. Nah inilah yang menyebabkan saya kebetulan sebagai warga sini melihat alih fungsi lahan dan pertanian dan perikanan menjadi industri itu harus fungsi manusianya, aktivitas manusianya tidak boleh berhenti karena kebutuhan makan, kebutuhan kesediaan pangan harus beli, impor itu. Kalau impor kita beli karena menanam nggak bisa karena sudah nggak ada ya lahannya. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dilakukan oleh pihak industri. Karena kita juga sebagai warga negara ini berhak untuk hidup layak. Itu undang-undang yang bilang begitu itu, bukan masyarakat biasa. Itu antara yang saya lihat. Iya, Pak Ustaz. Ya. Barangkali ada yang lain. Iya, terus artinya pada saat zaman itu kan masuk ke Provinsi Jawa Barat ya Pak Ustadz. Betul. Ya, Pak Ustadz ya. Jadi artinya secara logika ketika industri ada, kehidupan mestinya semakin makmur lah Pak saya ya. Iya. Kalau pada saat itu sebelum didirikan Kota Cilegon, posisi kehidupan hadirnya industri baja ini seperti apa Pak Ustadz? Dari pengetahuan Pak Ustadz. Iya. Yang pertama, secara ekonomi tadi bersandar pada agraris dan maritim atau kelautan ya. Pendidikannya masyarakat Cilegon pada saat itu adalah pendidikan agama atau pesantren. Itu. Jadi moral, pendidikan moral dan keagamaan, kebudayaan dan peradaban waktu itu. Makanya nasionalisme orang dulu dengan orang sekarang ini jauh berbeda. Jauh berbeda. Karena tadi itu aktivitasnya kita yang mengajar orang pribumi, hasil yang kita makan hasil dari bumi. Jadi rasa klik sistem kedaerahan dan nasionalisme kebangsaan, keagamaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watonnya betul-betul terbangun. Itu. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Peran negara dalam hal ini harusnya khususnya untuk masyarakat Cilegon nih, umumnya untuk masyarakat Banten. Jadi ketika kita sudah menjadi area industri itu, maka harus Dinas Pendidikan itu membuat atau memprogramkan, memperbanyak pelatihan-pelatihan atau pembiasaan-pembiasaan, pengenalan-pengenalan tentang pola dasar hidup dan kehidupan aktivitas yang dilakukan oleh pihak industri ini. Oke, saya potong Pak Ustadz. Artinya mungkin itu kan pada saat masuk Jawa Barat, Iya. mungkin sistemnya karena udah jauh ke Bandung segala macam, oke lah pihak pemerintah agak tidak begitu peduli lah soal itu. Soal ini dulu, soal sudah menjadi ibu kota Pemkot Kota Cilegon. Artinya Pak Ustadz sudah beberapa kali pemimpin almarhum Pak Ad, ya kan? Kembali ke Bang Iman, Pak Edi, sampai ke Bu Ati. Untuk saat ini pemerintah Kota Cilegon saat ini, kan sosok Pak Ustadz kan dikenal banyak masyarakat ini, bahkan diundang kemana untuk menjadi tukar pemikiran gitu. Adakah metode pemikiran Pak Ustadz untuk saran masukan yang bermanfaat untuk wali kota saat ini, Pak? Iya, kan begini, kita ini dulu kan wilayah Kodanaan ya, Kodanaan dulu kan kita Kodanaan Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat. Otomatis secara administrasi kita di bawah pemerintahan Jawa Barat. Kemudian pada tahun 99, tepatnya 1999
1999 Cilegon menjadi kota madya, itu Banten menjadi provinsi. Artinya ada kesempatan untuk melakukan pengelolaan sistem dan pola pemerintahan sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Otonomi daerah. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini menurut saya, satu, dengan perubahan dari agraris menjadi industri, atau dari maritim ke industri, ke pabeanan, kan ya, maka pemerintah harus jeli melihat itu, perubahan itu. Maka pendidikan yang pendidikan keagamaan itu harus dibarengi dengan pendidikan pelatihan kerja. Itu bullshit akan berhasil program pemerintah menjalankan Undang-Undang Dasar pasal 33, ya kan? Baik ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya, tidak akan mungkin. Atau undang-undang yang baru Cipta Kerja itu tidak akan mungkin bila tidak dibarengi dengan perubahan pola pendidikan dan pelatihan. Itu harus ada pengayaan. Kalau Cilegon ingin menjadi dengan sebutan kota industri atau kota baja. Ini menarik sahabat Nugas TV. Pak Ustadz Sunardi sering beberapa kali mengatakan pelatihan. Artinya Pak Ustadz, apa pemerintah kurang tentang pelatihan pendidikan ini, Pak Ustadz? Saya lihat kurang sih tidak. Hanya saja fokus dan konsentrasi yang belum nampak. Iya. Yang belum nampak itu konsentrasinya. Pemerintah Cilegon memang saya tahu di dinas tenaga kerja itu ada dinas tenaga kerja ya. Itu ada pelatihan forklift, pelatihan mengelas, pelatihan apa? BLK lah ya. BLK ada di situ, ada. Betul ada. Tapi yang terpenting daripada pelatihan itu bagaimana membangun kerjasama dengan industri, pemagangan, penempatan. Itu kita masih jauh kalah dengan BLK yang ada di Serang. Itu luar biasa. Padahal negara mempersiapkan pendanaan dan sebagainya, itu ada perundang-undangannya, ada jelas itu ada. Jadi pemerintah daerah Cilegon ini, pemerintahan kita ini harus segera membuat tata ulang, bukan tata ruang, tata ulang tentang pembinaan kemasyarakatan dan kaderisasi untuk terkait dengan masalah industri. Di sini berapa jumlah industri yang BUMN, ya kan? Ada pabrik baja BUMN, ada Baratat itu. Ya, di kawasan itu. Di kawasan itu ada timah, ada PT Timah, ada PLTU. Itu BUMN. BUMN ini mereka punya CSR. Untuk apa? Kalau bukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi pemerintah daerah ini harus membangun bagaimana generasi ini bisa mendapatkan keahlian. Ini bukan hanya BLK yang dibangun, tapi komunikasi dengan dinas pendidikan bekerja sama dengan dinas tenaga kerja, yang kemudian atas kebijakan pemerintah, industri harus juga ikut serta membangun itu. Wah, luar biasa, Pak Ustadz. Pak Ustadz, silakan kopi dulu Pak Ustadz. Kita ada kopi Jawaran yang menjadi sponsor kita di Nugas TV ini. Ini saya coba nih ya. Pak Ustadz. Kopi ini menarik dilihat, sedap dirasa. Wow, menarik dilihat, sedap dirasa. Luar biasa Pak Ustadz. Oke, kita lanjut Pak obrolan kita santai sore hari ini. Tadi Pak Ustadz sudah mengutarakan tentang industri. Ini pertanyaan saya nih Pak Ustadz. Dengan banyak ratusan industri di kota Cilegon, apa yang Pak Ustadz Sunardi ketahui jumlah pengangguran masih tinggi, ya kan? Dan seperti apa sih letak persoalannya sehingga hal pengangguran ini masih membanjiri di kota Cilegon? Kalau nggak salah terbesar nomor 3 atau nomor 2 di Banten. Apa nih Pak Ustadz? Seperti kata Pak Ustadz tadi kan, industri banyak tapi pengangguran banyak. Coba Pak Ustadz.
Ya tadi itu ya, yang perlu dilakukan oleh pemerintah ini, oleh pemerintah. Jadi ada kesempatan besar sebetulnya, ada kesempatan besar yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang melakukan perbaikan tentang kurikulum terkait dengan otonomi daerah, terkait dengan pertumbuhan industri. Jadi kurikulum di sekolahan khususnya yang kejuruan ya, khususnya yang kejuruan itu harus dibangun kerjasama dengan industri, satu. Yang kedua ya, Saya potong, itu belum dilakukan Pak Ustadz, yang kerjasama antara industri dengan kejuruan SMK lah itu ya? iya betul, Iya. SMK. Saya lihat baru hanya pemagangan, ini kontrolnya, yang saya maksud kontrolnya, ya. Kan kadang-kadang industri juga ada yang kurang care, ya, kurang care, bukan berarti tidak, ya, kurang ya. Jadi ketika anak STM ikut magang, ya, kadang-kadang tidak sesuai penempatannya, pengawasannya, itu kadang-kadang demikian, itu yang pertama. Yang kedua, pihak sekolah kadang-kadang ada juga yang tidak kerjasama atau taken kontrak untuk masalah pemagangan itu. Yang ketiga, harusnya saya terkatakan tadi itu bahwa pihak industri juga harus ikut serta memberikan pembinaan atau pelatihan, datang langsung ke lembaga pendidikan. Itu dilakukan itu, karena tanggung jawab industri juga terhadap lingkungan. Itu yang harus dilakukan. Karena anak-anak yang kebetulan datang ke rumah saya itu sehari itu bisa 10-20 dalam satu hari. Saya punya catatannya. Datang untuk apa itu Pak? Minta dibantu untuk melamar kerja. Waduh, minta membantu melamar kerja. Untuk melamar kerja, bukan dilamarkan ya. Minta dibantu untuk melamar kerja. Itu setiap hari datang ke rumah saya. Artinya ketika pihak pemerintah hari ini Dinas Pendidikan sudah matang kerjasama dengan BLK pemagangan dengan industri, mungkin masyarakat ini nggak datang ke Pak Ustadz dong? Barangkali demikian. Wah, begitu Pak Ustadz. Iya. Ada saran untuk Pemkot Cilegon terkait pemagangan ini? Saran kita sih pada pemagangan Pemkot Cilegon itu, jadi pemagangan itu merupakan satu fungsinya itu pemagangan, dua praktek kerja, ketiga menunggu kalau ada yang pensiun mereka harus diangkat. Daripada menggunakan pemerintah dulu mencanangkan untuk menghilangkan, menghapuskan outsourcing, ini bisa di cancel atau dialihfungsikan, dialihinikan dengan pemagangan itu. Jadi ketika pemagangan itu 1 tahun belum ahli, naikkan 2 tahun, ya kan? Kos untuk biaya transportasi, untuk biaya makan si anak yang magang itu akan lebih murah dibandingkan dengan outsourcing. Itu pemerintah sudah mencanangkan untuk menghapus outsourcing. Saya kira kita dengar ya, itu bisa dialihkan dengan pemagangan itu. Dan itu biayanya akan lebih murah bagi perusahaan, tentunya akan lebih ringan. Tapi harus ada ketetapan dari pemerintah daerah, apa Perda, apa Perwal, apa Pergub, atau Kepres barangkali kalau perlu, kan gitu ya. Yang turun-turun undang-undang, itu yang harus dilakukan pemerintah. Wah, luar biasa sahabat Nugas TV. Sore hari ini semakin asik lagi nih pertanyaan kita sama Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi mengungkapkan tentang Perwal, Perda, artinya ada hubungan dengan DPRD. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, DPRD kita dari kacamata Pak Ustadz sudah cukup nggak menampung aspirasi masyarakat untuk mengajukan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat Cilegon? Yang saya rasa ya, karena saya juga ke DPR itu kadang-kadang sebulan 2-3 kali. Ya, baik Komisi 2 ataupun ketua dari Indonesia, saya mikir ujung itu. Jadi penanganan ataupun berikan respon ya pada masyarakat, pada saudara-saudara kita ya, itu alhamdulillah saya pikir itu sudah kurang dari cukup. Hanya perlu ditambahkan untuk menjadi cukup. Luar biasa. Artinya kalau Pak
Pak Ustadz sebulan 3 kali datang, Iya. ini artinya ada yang kurang dong Pak Ustadz. Kalau tidak kurang kan Pak Ustadz nggak mungkin datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dari bagian daripada masyarakat, menyampaikan ke anggota dewan kan? Kira-kira gitu Pak Ustadz ya kan? Saya senang ketika ada kawan yang mengatakan di DPRD kurang perhatian. Tapi bagi saya, tambahin saja. Oke Pak Ustadz, ini menarik. Industri di kota Cilegon ratusan, dan tidak dipungkiri hiburan juga banyak, baik hiburan yang positif dan negatif. Kalau istilah di sini THM, tempat hiburan malam, menjamur di kota Cilegon. Nah, apa nih pandangan Pak Ustadz? Apakah perwalian sudah ada atau tindakan dari pemerintah yang dianggap kurang tegas atau seperti apa nih pandangan dari Pak Ustadz? Jadi begini ya, setiap ada aktivitas yang mendatangkan uang, pasti orang akan berdatangan untuk mendapatkan uang itu dengan berbagai macam pola yang dilakukan oleh orang yang datang. Tentunya kalau di situ ada aktivitas produksi yang akan mendatangkan uang, ada pedagang yang datang atau pembeli yang datang. Yang tidak berdagang datang ke sana hanya untuk ngamen barangkali, mencari. Oh dia itu butuh makan, bikinlah warung makan. Oh dia biasa butuh hiburan untuk keran capek dan sebagainya, bikinlah hiburan. Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah mengatur kapan jadwal untuk hiburan. Hiburan apa saja yang boleh dilakukan di kota Cilegon ini. Karena Cilegon ini kebetulan adalah di samping sebagai kota pahlawan, juga kota perjuangan, dan juga sebagai wilayah atau daerah keagamaan yang tinggi, Muslim mayoritas. Bahkan bukan mayoritas ya, bisa dikatakan seluruhnya 100%. Dari mana kita bisa melihat itu? Gereja di Cilegon sejak tahun sekian belum ada, tidak ada. Kelenteng juga tidak ada, artinya Muslim. Jadi ketika bagaimana bicara dengan hiburan supaya tidak melanggar moral Islam, ya kan? Sementara orang yang datang ke Cilegon itu belum tentu Muslim semua, belum tentu. Saya yakin itu ada berbagai macam agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pendatang. Termasuk saya. Ya betul. Ada yang Kristen, Protestan, Buddha, Hindu dan sebagainya, bahkan Konghucu. Saya yakin datang ke Cilegon itu yang pemahaman dan keyakinan berbeda itu sehingga menimbulkan aktivitas yang berbeda. Itu hanya tinggal mengatur ruang dan waktunya di kota itu supaya tidak bersentuhan dengan lingkungan sekitar. Baik, menarik juga Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi sudah singgung tentang tidak semua masyarakat yang datang ke Cilegon ini Muslim ya. Betul. Pandangan Pak Ustadz tentang toleransi seperti apa Pak Ustadz? Saya sebagai warga negara itu telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 terkait dengan masalah ketuhanan, ayat kedua tentang kemerdekaan untuk beribadat, kan itu intinya kan ya. Artinya negara itu melindungi. Dalam tuntunan ajaran agama yang saya anut, Islam, ya, Allah mengatakan ya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Yang diajak bicara itu orang yang sedang bertemu satu tempat, orang muslim, non muslim, orang non muslim atau berkeyakinan beda, agama beda dengan muslim. Allah bilang, berfirman pada orang-orang tersebut, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kalian saya ciptakan dari manusia, kalian saya ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa.
min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Untuk saling kenal mengenal dalam rangka apa, dalam lingkar kebangsaan berarti ukhuwah nasionalisme atau kebangsaan atau ukhuwah wataniyah. Di akhir ayat dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling selamat akan selamat, yang paling mulia di antara kalian semua yang berkumpul, inna akramakum indallahi, di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Takwa di sini tentunya keyakinan kita kepada Allah sebagai muslim dengan peribadatan dan keyakinannya. Bangsa lain atau agama lain sesuai dengan keyakinannya, artinya di situ ada garis pemisah, ada garis penentu satu arah. Bagaimana sebagai bangsa? Luar biasa. Sahabat Lugas TV, semakin asik ini sore hari ini. Penjelasan yang luar biasa dari narasumber kita, Pak Ustadz Sunardi. Pak Ustadz, ini kan kota Cilegon ataupun di Indonesia, negara kita ini, penyebaran COVID ini semakin meningkat, Pak Ustadz. Di kota Cilegon sudah masuk zona oranye. Saya mau dalam kesempatan ini selaku tokoh agama pesan kepada masyarakat untuk masyarakat kota Cilegon, apa nih pesannya tentang COVID, dan juga katanya kan ada dana COVID nih Pak Ustadz. Jadi untuk gugus tugas, jadi dua pesan nih buat petugas gugus tugas Forkominda ya, baik wali kota, Polres, Dandim, Kejari, mereka itu bagian daripada gugus tugas. Ada dana yang mau dibagi tentang COVID ini, dan pesan kepada masyarakat melalui sahabat Lugas TV. Silakan Pak Ustadz. Jadi pesan kami, pesan saya sebagai sama-sama muslim, sebagai masyarakat Cilegon khususnya, ya, saya berpesan jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ketika bersih pasti akan sehat. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka pada orang-orang yang tobat, dan Allah suka pada orang-orang yang suci. Maka kesucian itu dan kebersihan itu harus dijaga. Jangan berharap mendapatkan bantuan dari dana COVID, karena dana COVID itu disediakan untuk orang-orang sakit. Lebih baik kita sehat dibandingkan sakit walaupun mendapatkan dana COVID. Untuk petugas gugus tugas nih Pak Ustadz, ada kasih saran nggak nih? Ya, untuk petugas gugus COVID gugus COVID, mudah-mudahan kita harap bisa jujur dengan penyakit yang COVID itu betul tidak bahaya. Kalau perlu, yang orang yang dikatakan kena COVID itu demi kepentingan keselamatan, ketenangan masyarakat, saya pikir tidak ada salahnya untuk diotopsi. Untuk diotopsi, betulkah orang itu meninggal karena COVID? Tadi ada tanda koma, mata ada kepentingan gitu ya Pak Ustadz tadinya. Ya. Jadi untuk membuktikan kalau bisa di Otopsi. Diotopsi, betulkah COVID itu berbahaya dan mematikan? Ketika memang mematikan, maka negara harus segera mengambil tindakan yang tepat. Tetapi ketika tidak mematikan, hanya sekedar sakit, maka bagaimana preventifnya? Itu luar biasa. Yang paling utama jaga kebersihan dan kebersihan batin atau kebersihan tubuh atau apa nih Mas? Ya tentunya kebersihan batin itu masalah dengan keyakinan ya. Nah, kalau kebersihan batin tidak akan terlepas daripada kebersihan lahir ya. Makanya kalau orang Islam, kita usahakan minimal sehari itu 5 kali kita mencuci tangan dan berkumur-kumur. Jadi kalau kumur-kumur itu agak begini ya, terus kemudian ditumpahkan 3 kali, terus masukkan air juga ke hidung,
terus dibuang, itu 3 kali. Itu konsep kesehatan, saran dokter juga saya pikir begitu. Nah, Islam sudah mengajarkan sudah sekian lama. Oke. Pak Ustadz, untuk closing terakhir lah Pak Ustadz, untuk bincang-bincang kita apa ya Pak Ustadz? Kami sebagai warga masyarakat Cilegon nih, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih pada Lugas TV yang sudah bisa sama-sama kerjasama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat Cilegon dan Banten pada umumnya. Ini hendaknya kita sama-sama memanfaatkan waktu yang baik dan terbaik ini, kita ikuti apa yang disarankan oleh pemerintah, apa yang telah disarankan oleh pimpinan kita ikutilah. Kita jangan sampai mudah berbuat salah dan mau disalahkan. Kalau tidak mau disalahkan, tentunya kita harus mengikuti tata aturan pemerintah dan kita sama-sama hidup di dalamnya. Sahabat Lugas TV, pesan terakhir dari Pak Ustadz, kita harus mengikuti aturan yang berlaku di negara kita terkait tentang COVID. Walaupun tadi pesannya yaitu jaga kebersihan batin dan hati dan juga sekitar kita. Terima kasih Pak Ustadz Sunardi yang bersedia datang ke tempat kita di sesi terakhir di acara kita podcast ini di Lugas TV ini. Ada sosok kita Pak Blangkon yang akan memberikan intisari pembicaraan kita untuk sore hari ini. Saya persilakan Pak Blangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita simak dengar bincang-bincang Pak Ustadz Sunardi dengan Bang Badiah Sinaga. Artinya di sini Pak Blangkon apa Pak Ustadz? Biasanya suka ngambil intisari, ini kayaknya malah kebengong-bengong Pak Blangkon Pak Ustadz. Artinya dengan narasumber kita ini pemirsa, ini Pak Ustadz atau siapa sih? Ngomong politik oke, industri oke, kesehatan oke, jadi Pak Blangkonnya bingung nih. Ini Ustadz biasanya ngajar doang di pesantren. Multi. Iya, ini semua sisi bisa. Hanya harapan Pak Blangkon. Baru kali ini Pak Blangkon melihat sosok Ustadz seperti ini. Siapapun beliau, Pak Blangkon harap kepada pemerintah dan legislatif bersinergilah, perhatikanlah seorang Ustadz seperti beliau. Dia bukan hanya membentuk akhlak moral murid santri, tapi bagaimana tentang kehidupan masa depan yang dia perhatikan, dia pikirkan. Sampai jumpa di sesi